Roll 1, scene 1, take 1, kamera On. action. Selamat datang di Kurma Kuliah Ramadan. Dosa jari. Wah, apa tuh? Dosa jari. Jari. Ya. Jari, nggak tahu Mbak Is. Dosa jari. Curan rek. Wah iya sering curan rek. Mengupil. Oh, dosa jari yang pertama kali itu mungkin Aduh, kepikiran pertama nyuri sih itu. Maling. Oh iya, itu sering sih kalau misalkan di warung. Aku rumahnya warungan. Iya, punya warung. Maling mangga. Ngambil barang yang bukan miliknya. Kayaknya semua orang pas pada saat kecil kayaknya pernah deh melakukan hal itu. Wah, aduh, ketahuan lagi ini. Itu. Aku nervous. Ngelakuin maksiat dengan jari itu. Ya itulah, gini itu. Aduh. Aku nervous. Ya itu termasuk dosa jari juga karena memperbuatnya dengan jari kita sendiri. Dadu, main judi itu nggak boleh, kopiokan itu nggak boleh, kartu nggak boleh, kalau lagi puasa nggak boleh main remi, nggak boleh main dadu itu. Berarti kan orang puasa Selain only. itu, tingkah laku kita di media sosial mungkin ya. Jadi kayak mungkin kita menanggapi sesuatu informasi atau konten yang kita lihat itu mungkin bisa jadi jari kita tuh mungkin menyalahgunakan bermain sosial media negatif, head comment gitu. nyeleweng atau bagaimana gitu. Jadi yang diungkapkan tuh tidak yang seharusnya kita sampaikan seperti itu. Itu mungkin yang saya tanggapi. Kalau kamu sendiri nih pernah ngelakuin atau pernah jadi korban dari head comment nggak? Kalau berkomentar jahat pernah sih, karena emang yang di komentar itu kenyataannya seperti itu. Jadi ya kayak contoh Jule itu kan, Jule gitu. Emang lo nggak ada out gitu. mungkin belum pernah. Pernah tidak ya kritik pemerintah? Aduh, saya lupa ya. Belum pernah melakukan. Yang mana? Yang jadi korban apa Jadi ya? korban dan jadi tersangka. Persis sekali kamu. Boleh dicek? Nggak pernah sih, dan nggak pernah jadi korbannya juga. Aman berarti. Aman, soalnya aku hidup netral, nggak pernah bikin konten apapun, guys. Pernah sih. Pernah. Contohnya ngebully orang atau kita juga saya dibully juga gitu. Waktu dulu pertama kali kayak nge-publish, saya kan dulu belajar bikin brand gitu kan. Langsung saya share ke grup-grup angkatan alumni gitu kan. Apalagi di alumni waktu SMA dulu. Di situ namanya juga baru pertama kali mengeluarkan kayak karya gitu kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Di situ ada yang bilang kayak nggak usah digubris, biarin aja gitu. Itu ya mungkin suatu wajar aja sih karena baru pertama kali aja. Itu juga jadi pembelajaran aja buat saya, mental sih, lebih kayak ngelatih mental aja gitu. Oh, umpatan. Kalau umpatan nggak pernah di komen sih. Lebih ke langsung ke orangnya ngumpat gitu. Ngumpatnya langsung ngomong gitu. Enggak aneh sih, maksudnya aneh gitu. Itulah pernah lah di komentar Instagram atau TikTok itu pernah. Selain itu kalau jadi korban kayaknya belum deh. Kayaknya jangan sampai lah. Kalau misal saya melakukan yang tidak baik itu pasti menyesal. Tapi kalau secara misal saya benar gitu, saya tidak menyesal. Nyesel gitu. Enggak sih. Misalnya kok bisa kita buat orang sakit hati gitu. Iya, memang pantas aja gitu. Karena kita kan netizen bebas gitu kan. Tapi ya itu tetap salah sih sebenarnya. Cuman ya udahlah gitu. Pesan buat kalian yang pernah head comment atau saya maupun orang lain, terima kasih karena sudah menguatkan mental saya dan mungkin orang lain yang kalian hate itu. Dan buat kalian semoga tidak terulang apa yang kalian lakukan, karena hukum karma itu selalu ada dimanapun dan ke siapapun, seperti itu. Oke, tentang dosa jari. Sekarang dunia itu ada 3 ya. Di alam semesta itu ada 3. Yang pertama dunia yang kita tinggali sekarang. Kedua akhirat. Yang ketiga ada sekarang dunia maya atau media sosial. Coba teman-teman bayangkan, dulu itu kita itu kalau bermusuhan pasti dengan orang yang kita kenal. Kalau bermusuhan loh. Tapi kalau zaman sekarang kita itu berpotensi untuk
bermusuhan dengan orang yang tidak kita kenal, yaitu di media sosial. Bahkan bukan hanya bermusuhan ya, mungkin kita melakukan dosa dengan orang yang tidak kita kenal. Coba, sekarang sudah segila itu keadaan kita, keadaan dunia maya itu. Kita berpotensi melakukan dosa dengan orang yang tidak kita kenal itu di medsos. Bayangkan ada sebuah postingan, kemudian kita komen nih, cetet, komen. Pastikan di komentar kita itu ketika menanggapi suatu fakta ada pro dan kontra. Ketika kita lagi komentar, lagi santai nih, lagi tiduran, nyantai, balasin komen. Tiba-tiba ada orang lain, akun lain yang membalas komentar kita. Loh, di situ kita bangun, debat, bertengkar kita di media sosial, di komentar itu. Coba, padahal kan kolom komentar itu tidak cukup untuk menjelaskan persoalan, apalagi kalau persoalan yang besar. Makanya kita lihat pertengkaran di media sosial itu kan sebuah hal yang tidak baik, sebuah hal yang buruk. Berarti kan ada dosa yang mungkin kita lakukan di dalam pertengkaran di media sosial itu. Head comment yang seperti disampaikan oleh teman-teman tadi. Makanya yang paling mengkhawatirkan adalah kita tidak merasa bahwa kita itu melakukan dosa itu, teman-teman. Makanya ada yang namanya istimror. Apa itu istimror? Istimror itu adalah menyepelekan dosa-dosa kecil yang nantinya kita akan merasa tidak melakukan dosa kecil itu. Jadi kita sudah terbiasa nih melakukan dosa kecil itu sampai akhirnya kita mati rasa, oh kita nggak ngelakuin dosa kok. Contoh lainnya gini, Mas nggak usah mikirin komentar netizen, kenapa sih? Yang saya pikirkan itu bukan masalah komentarnya, tapi perbuatan bertengkarnya itu di media sosial yang saya pikirkan. Bahwa itu perbuatan yang tidak baik loh. Kalau memang sudah terbiasa seperti itu, barangkali kita tidak merasa salah melakukan itu. Ada omongan lagi, wah nggak apa-apa Mas, teman-teman yang lain juga melakukan itu kok. Ya yang namanya neraka itu memang luas, teman-teman. Bisa dimasuki oleh beberapa orang, banyak orang itu bisa masuk neraka. Nggak peduli berapa banyaknya, tapi apakah iya kita termasuk orang-orang yang berdesak-desakan di neraka itu gara-gara kita melakukan dosa di media sosial itu? Makanya gini, dalilnya gini, la sohirota ma'al istimror wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar serta taubat yang sungguh-sungguh, dosa itu akan diampuni. Makanya kalau dalam peradaban Jawa nih, selaku saya dalang ya, dulu leluhur kita itu pernah menasihati, kita itu kalau nonton wayang harus sampai selesai, jangan sampai nggak selesai. Kalau nggak sampai selesai nonton wayang, wayangannya belum selesai terus kita pulang, akan ada kejadian yang merugikan diri kita. Atau kalau orang Jawa, wong Tegal ngomongnya anak belahine utawa dipapak genderuwo, akan dihadang oleh setan yang namanya genderuwo. Terbukti sekarang, karena leluhur itu banyak menyimpan nasihat-nasihat yang disiratkan lewat simbolisasi kebudayaan. Kita itu seringkali membaca fakta, membaca berita, belum sampai tuntas, belum sampai terbukti benar salahnya, tapi kita sudah menjudge. Kita sudah pulang dulu dari pagelaran wayang sebelum pagelaran wayang itu selesai. Kita sering melakukan itu. Genderwone apa Mas Aryo? Mas Dalang, genderwone apa? Fitnah, menfitnah, adu domba, dan pertengkaran. Itulah, makanya jangan sampai kita menyesal karena dosa-dosa kecil yang mungkin tidak kita sadari. Ya memang namanya penyesalan itu letaknya di akhir, soalnya kalau di awal namanya pendaftaran.